stasiun Pasar Minggu Baru mau menuju ke Monas. Monumen Nasional atau Monas mulai didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Salah satu peristiwa pentingnya yaitu ada peletakan batu pertama pembangunan Monas yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada hari itu sebagai simbol dimulainya konstruksi monumen ini. Pembangunan Monas selesai pada tahun 1975 dan monumen ini resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975 oleh Presiden Soeharto. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kerajaan Belanda. Di masa abad ke-19, lapangan Monas pernah menjadi tempat pacuan kuda warga Belanda di Batavia. Pacuan kuda berakhir pada pertengahan 1950. Pada era 1940, lapangan Monas merupakan lapangan olahraga atletik, namanya lapangan Ikada. Pada masa itu, Stadion utama Senayan belum ada, makanya laga pertandingan atletik diselenggarakan di lapangan Ikada. Selanjutnya, mundur ke hitungan belakang, Gubernur Jenderal VOC, Herman Willem Daendels, menjadikan lapangan Monas sebagai lokasi latihan militer pada tahun 1809. Kita lagi di Monas nih. Ikutin kita terus ya. Pembangunan Monas dimulai pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 17 Agustus di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, dan diresmikan hingga dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Letak dari Jakarta 1 ini sudah lama menjadi ikon kebanggaan masyarakat Indonesia. Memiliki ketinggian 132 meter, monumen ini diperaksarai oleh Presiden pertama I.R. Soekarno untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Guys, kita sudah ada di terowongan yang mau menuju
Monas bertujuan untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1945 agar terbangkitnya inspirasi dan semangat patriotisme generasi saat ini dan mendatang. Tugu Monas menjulang tinggi melambangkan lingga yang penuh dimensi khas budaya bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya Monas dijadikan sebagai tempat wisata dan pusat pendidikan bagi para pengunjung dari Indonesia maupun wisatawan asing. Monas mulai dibangun pada 17 Agustus 1961. Adapun arsitek yang memimpin proses pembangunan Monas adalah Sudarsono, Fredins Silaban, dan Insinyur Roseno. Monumen Nasional atau Monas di Jakarta memiliki banyak bangunan dengan makna simbolik. Tiang menara berbentuk lingga yang melambangkan laki-laki dan kesuburan. Landasan berbentuk yoni yang melambangkan perempuan dan kelembutan. Lalu emas melambangkan kemakmuran, kekayaan, dan harapan akan masa depan Indonesia yang sejahtera. Emas juga menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia. Tiang menara Monas merupakan perlambangan dari lingga, lambang laki-laki yang bermakna kesuburuan, sedangkan landasan pada bagian bawahnya merupakan yoni, lambang perempuan yang bermakna lembut dan feminim. Nah, untuk masuk ke atas Monas kita hanya ke cawannya saja. Untuk pelajar seharga 3.000. Di bagian dalam cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater. Ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia seperti naskah asli proklamasi Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas, lambang negara Indonesia. Di Monas ini juga banyak makanan khas Betawi yang ada di sekitarnya loh. Contohnya kerak telur. Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang diciptakan pada tahun 1920-an oleh sekelompok masyarakat Betawi yang tinggal di Menteng, Jakarta Pusat. Kerak telur diciptakan pada masa penjajahan VOC di Indonesia.